Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubaidai Channel, masih tetap di video-video tentang pendidikan. Kali ini saya akan sampaikan materi tentang bangsa dan negara Indonesia. Tapi sebelum saya sampaikan materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video Lubaidai Channel. Disimak materinya ya. Bangsa dan negara saya klasifikasikan menjadi 4 materi untuk materi bangsa dan negara. Yang pertama, hakikat bangsa dan unsur terbentuknya negara. Yang kedua, hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan. Yang ketiga, negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, semangat kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme. Hakikat bangsa dan unsur terbentuknya negara. Yang pertama, pengertian bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang disebut bangsa adalah merupakan kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunannya, adat, bangsa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sebenarnya telah banyak ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian tentang bangsa. Pengertian bangsa menurut para ahli. Yang pertama dikemukakan oleh Jalobson dan Lippmann, bahwa pengertian bangsa adalah suatu kesatuan budaya atau cultural unity dan kesatuan politik atau political unity. Artinya, bangsa merupakan sekelompok manusia yang menganut kebudayaan yang sama. Berikutnya pengertian bangsa menurut Ernest Renan. Yang disebut bangsa adalah suatu jiwa atau suatu akal yang terjadi dari dua hal, yaitu rakyat yang harus bersama-sama menjalankan suatu riwayat dan rakyat yang kemudian harus mempunyai kemauan atau keinginan hidup untuk menjadi satu. Bangsa menurut F. Ritzel adalah terbentuknya karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya, atau disebut juga paham geopolitik. Yang keempat, pengertian bangsa menurut Otto Born, bahwa yang disebut bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakter. Karakter tumbuh karena adanya kesamaan nasib. Faktor-faktor pendorong terbentuknya bangsa. Ada 4 faktor. Yang pertama, keinginan untuk mencapai kesatuan nasional. Yang kedua, keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan normal sepenuhnya. Yang ketiga, keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian, dan kekhasan. Dan yang keempat, faktor pendorong terbentuknya bangsa adalah keinginan untuk unggul di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestis. Sedangkan unsur-unsur terbentuknya negara ada 4 poin. Yang pertama, penduduk yang tetap. Yang kedua, adanya wilayah tertentu. Yang ketiga, ada pemerintahan. Dan yang keempat, kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Pastinya dari adanya kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain, pasti ada unsur unsur-unsur terbentuknya negara, yakni adanya pengakuan dari negara-negara lain. Hakikat negara dan bentuk-bentuk negara. Berkaitan dengan hakikat negara dan bentuk-bentuknya, yang pertama adalah pengertian tentang negara. Yang pertama, menurut Roger F. Seltau, bahwa negara adalah alat atau agensi atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat. Sedangkan pengertian bangsa menurut Josh Jelinek, bahwa yang disebut negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu.
Pengertian negara menurut Logeman. Negara adalah organisasi kemasyarakatan atau ikatan kerja yang mempunyai tujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaan. Sedangkan menurut Karl Marx bahwa negara adalah alat kelas yang berkuasa atau kaum borjuis atau kapitalis untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain, atau antara yang ditindas itu adalah kaum proletariat atau kaum buruh. Pengertian negara menurut Hegel bahwa negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal. Sedangkan pengertian negara menurut Cronenberg bahwa negara adalah suatu organisasi yang timbul karena adanya kehendak dari suatu golongan atau bangsa. Sifat-sifat negara. Ada beberapa sifat berkaitan dengan hakikat negara. Yang pertama adalah bahwa negara itu bersifat atau memiliki sifat memaksa. Yang kedua, bahwa sifat negara itu memiliki sifat monopoli, dan yang nomor tiga adalah negara itu memiliki sifat mencakup semua. Asal mula terjadinya negara. Ada beberapa pendekatan yang dipakai dari asal mula terjadinya negara. Yang pertama adalah pendekatan proses pertumbuhan negara. Itu memakai dua item, yaitu proses pertumbuhan primer dan proses pertumbuhan sekunder. Sedangkan pendekatan secara teoritis asal mula terjadinya negara itu pakai teori ketuhanan, teori perjanjian, teori kekuasaan, teori hukum alam, dan teori hukum murni. Fungsi dan tujuan negara. Untuk fungsi negara secara universal dapat diuraikan sebagai berikut ya. Yang pertama adalah adanya fungsi diplomatik, yang kedua fungsi pertahanan, ketiga fungsi penyediaan, keempat fungsi keadilan, dan yang terakhir fungsi pengawasan. Sedangkan secara umum bahwa tujuan negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Nah, tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat kelengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari tiap-tiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah, pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Dengan mengetahui tujuan negara, kita juga dapat mengetahui sifat organisasi negara dan legitimasi kekuasaan negara tersebut. Susunan dan bentuk kenegaraan. Berkaitan dengan susunan negara, ada dua klasifikasi ya untuk susunan negara. Yang pertama adalah negara kesatuan, dan ada yang disebut negara serikat. Sedangkan bentuk kenegaraan, ada bentuk negara yang bersifat serikat, ya. Kemudian ada juga negara yang berbentuk negara uni atau kesatuan. Ada juga bentuk kenegaraan yang mempunyai corak khusus, dan ada juga bentuk negara yang belum memiliki pemerintahan sendiri. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang disebut negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Pernyataan ini secara tegas tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia di luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Fungsi dan tujuan NKRI. Pancasila adalah dasar negara Indonesia ya, dasar negara yang sah, tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Begitu juga dengan fungsi dan tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea. Fungsi dan tujuan NKRI yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi fungsi dan tujuan NKRI tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea yang keempat. Semangat kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme. Semangat kebangsaan atau disebut juga nasionalisme itu cinta tanah air. Bahwa nasionalisme itu diartikan sebagai perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang tinggi atau berlebih-lebihan sehingga memandang bangsa lain lebih rendah. Nasionalisme dalam pengertian luas adalah perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsa dengan tetap menghormati bangsa lain karena merasa sebagai bagian dari bangsa lain di dunia. Sedangkan patriotisme itu diklasifikasikan menjadi 3 poin untuk lingkungannya. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Untuk patriotisme di lingkungan keluarga, contohnya yang pertama membantu orang tua bekerja, yang kedua menjaga ketenangan ketika kakak sedang belajar, yang ketiga menghormati sikap anggota keluarga. Sedangkan patriotisme di lingkungan sekolah contohnya adalah yang pertama memberikan bantuan dana kepada korban bencana, yang kedua memberikan bantuan kepada panti sosial, dan yang ketiga menengok teman yang sakit. Sedang patriotisme di lingkungan masyarakat contohnya adalah mengikuti kegiatan gotong royong, memberikan makanan kepada tetangga, memberikan sebagian tanah untuk kepentingan umum, menengok tetangga yang sakit, dan memberi bantuan dana untuk kegiatan masyarakat. Terima kasih. Materi tentang bangsa dan negara Indonesia. Tetap simak video-video Lubaide Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video Lubaide Channel. Sampai jumpa. Dadah.